Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video kali ini. Kita akan belajar menggunakan software ANSYS. Yang saya pakai di sini pakai ANSYS 19.1. Sekarang kita akan menganalisis tugasnya kayak gini, mixing elbow. Jadi ini ada aliran dingin kecepatannya 0,4 meter per second dengan suhunya 20 derajat. Nah, ini di sini nanti teman-teman bebas nih mau menganalisis pakai hot fluid atau apapun itu, yang penting nanti ini dicampur. Terus keluarnya berapa? Sebenarnya ini tuh ada di tutorial guide ANSYS 2018, tapi ini kita pakai 19 nanti sama aja kok. Sekarang kita langsung aja buka software ANSYS-nya. Kebetulan ini saya udah buka. Terus nanti teman-teman tinggal pilih yang fluid flow fluent, kita tarik terus kita lepas. Nah, ini bebas nih, mau dikasih nama juga boleh. Oke, terus kita mau bikin geometri. Nah, kalau geometri ini teman-teman bisa pakai Inventor atau SolidWorks. Nanti formatnya bisa .igs atau .step, nanti diimport atau kita bikin langsung di ANSYS ini sendiri. Sekarang kita coba mau pakai yang fitur desain model. Ini tunggu dulu baru proses. Nah, oke. Sekarang di sini basicnya teman-teman bisa pakai sketch atau kalau sekarang kita mau nyoba yang pakai sekarang kayak gini nih. Kita ubah dulu unitnya menjadi milimeter. Terus kita mau bikin geometrinya nih. Kita ke bikin torus dulu. Ini basicnya cuma kayak cincin. Terus kita ubah ini menjadi min 1. Terus ini diisi radiusnya 100 mm. Kemudian ini diisi 200. Kita generate. Sorry, ini 90 derajat. Nah, jadinya kayak gini nih. Oke, sekarang kita mau mengekstrud bagian atas ini dan juga samping sini. Kita pilih fitur extrude. Terus ini kita mau mencat bagian face ini nih. Kita dengan pakai yang ini, terus face-nya dipilih, terus di-apply. Oke, terus direction vector, ini mau ke arah kemana? Kita kan mau ke arah sumbu Y. Oh enggak, ini kita isi dulu aja deh. Diisi 200 mm. Oke, terus kita mau ke ini. Nah, ini sebelum ini di-apply, kita arahin dulu ke sumbu Y. Nah, ini udah ada tandanya kan ke arah sumbu Y, terus kita generate. Nah, begitu juga dengan yang di sini sumbu X, min X-nya. Kita bikin extrude lagi. Terus face ini play. Sama juga di sini 200 mm. Terus kita ini face ini di sumbu min X. Nah, ini udah ke arah ke sini udah benar. 200 mm kita apply. Terus kita generate. Nah, udah jadi kan? Nah, sekarang kita mau bikin yang ini nih. Silinder di sini. Caranya itu dengan kita klik create, terus primitive silinder. Nah, kan udah keluar kayak gini nih. Kita base plane-nya pilihnya pakai XY plane. Terus FD3-nya ini 137,5. Terus FD4-nya min 225. Ini 0, ini 0. FD7-nya 125. Terus ini FD8-nya 0. Radiusnya kita pilih 12,5. Kita generate. Nah, jadinya kayak gini nih. Oke kan? Udah sama kan? Tuh. Oke, sekarang kita mau membelah apa ya, ibaratnya bikin jadi setengahnya. Kita pilih ke tools, terus ke symmetry. Terus pilih ke
XY plane. Apply. Nah, jadinya kayak gini. Ini kenapa teman-teman kita bikin kayak gini? Nanti soalnya kalau waktu kita mau lihat hasil analisisnya itu yang dilihat nanti bagian sininya nih. Duh, balik. Nah, bagian sini yang nanti ketahuan nanti. Di plan-nya ini nanti kita tahu hasil analisisnya. Oke, sekarang kita udah kelar. Oh, belum. Terus ini buka. Nah, solid ini kita bikin ke fluid. Nanti ini otomatis ngedetek kalau dia tuh sebenarnya tuh fluid. Nah, fluid kayak gini. Nanti ini otomatis udah ngedetek sendiri. Oke, generate. Oke ya, udah kurang lebih kayak gini. Terus kita close. Sebenarnya kita save dulu aja deh. Oke, terus kita mau ke meshing. Kita buka dulu dengan cara ini klik kanan terus diedit. Oke, bentar ini tunggu dulu. Oke, ini udah. Jadi ini sebenarnya kayak kita waktu belajar pakai Abacus itu nanti meshing ini gunanya buat membuat elemen-elemen kecil. Tapi kita kalau ini pakai basisnya yang volume seperti yang udah ada pada kuliah yang diajarkan oleh Pak Bram ya di video YouTube-nya. Sebelumnya kita akan membuat name selection dulu. Kita akan create name selection. Oke, kita akan mulai dari sini. Kita klik kanan terus ini membuat selection. Buat nama velocity inlet large. Oke, terus yang bawah nih kecil nih. Tuh. Klik kanan velocity inlet small. Terus yang atas kita bikin nama pressure outlet. Nah, terus di bagian sisi ini kita bikin namanya symmetry. Oke, udah. Terus kita mau bikin semua nih. Semua bodinya ini kita klik yang ini body. Nah, ini akan mendetek semuanya nih. Nah, hijau semuanya kan. Kita namain fluid. Ya. Ini semuanya kita udah namain ya. Sekarang kita buka ke meshingnya ini. Nah, ini di sini akan details of mesh-nya ini akan kita sebagai apa ya namanya informasi. Kita akan memodifikasi dari meshingnya ini. Tapi yang kita gunakan ini sekarang pakai default aja.
Jadi tidak terlalu banyak untuk memodifikasi. Sekarang kita ke expand quality, kita ubah dari medium ke high, terus body sizing, klik kanan, insert, sizing, terus kita masukin ke elemen size-nya, kita pakai ukuran 0,006. Ini udah meter ya, soalnya kalau mesh ini ukurannya meter. Udah, terus kita ke inflation, ke mesh lagi. Nah, ini kita pilih yang program controlled. Dah, itu aja. Sekarang kita generate mesh. Nah, jadinya kurang lebih kayak gini nih. Nih. Ini di sini ada kayak garis-garis kayak gini yang melingkar-lingkar ini. Itu gara-gara tadi di bagian ada di ini fitur inflation ini. Fungsinya nanti bikin kayak gini nih. Dan ini kita pakai meshingnya yang segitiga atau apa namanya? Satunya tetahedra lah. Ini meshingnya udah. Terus kita udah kelar nih meshingnya nih. Terus di close meshing. Oh, di generate dulu dah. Dead. Oke, sekarang kita ke setup. Kita pakai yang double presisi. Kita pakai yang serial dulu aja, yang lebih gampang. Oke. Kita nunggu baru proses. Sekarang kita akan apa ya namanya mengatur atau memasukkan data-data input data-data balik, sorry. Nah, ini baru berjalan, ini udah bisa nih, udah done kan. Sekarang kita ke unit dulu, ubah unitnya menjadi, kita cari yang panjang, kita ubah ke milimeter, close, kita coba lagi. Nah, udah kan. Terus kita cek dulu nih. Nah, ini pastiin bahwa udah, lanjut aja deh ke quality. Quality nanti ini akan ngasih tahu orthogonal quality. Nah, ini berdasarkan dari ANSYS-nya sendiri itu kita tahu nih dari sini nih misal. Nah, kualitas ortogonal itu ada apa namanya? Kualifikasinya sendiri-sendiri. Yang paling bagus tuh mendekati 1, kalau mendekati 0 tuh jelek. Kita lihat di sini sekitaran 0, berapa ini berarti? 0,16. 0,16 berarti sekitaran di sini ya. Ya berarti masih masuk lah. Walaupun nggak bagus, nggak apa ya, nggak baik-baik bagus lah. Nggak bagus amat. Sorry. Oke, berarti kita sekarang bisa lanjut. Kita ke setup. Ini udah, kita sekarang ke setting up nih bagian ini. Kita mau aktifin persamaan energi. Kalau enggak,
Bisa dari sini, bisa juga dari sini. Nah, kita ke model sini, kita aktifin energi, persamaan energi. Oke, ini udah aktif nih. Terus sekarang kita ke yang viscous, persamaan nih. Nah, kita pilih yang K epsilon, pilih yang standar, terus ini pilih yang ini enhanced wall treatment. Oke, kalau pengen tahu alasannya kenapa pilih ini nanti bisa dibaca di buku panduan dari ANSYS. Terus kita pilih OK. Sekarang kita ke material. Nah, ini kita memastikan ada dua material. Pertama udara, yang kedua adalah water. Kita pakai ini Venn database. Terus kita pilih yang paling bawah sendiri biasanya. Water liquid ini H2O. Oke, kita copy. Terus kita close. Kita close. Udah. Sekarang kita ke cell zone. Ini udah ada dua kan? Ada air sama water liquid. Kita ke cell zone. Kita pencet ini fluid, tipenya fluid, kita terus edit. Nah, di sini masih udara nih, kita pilih jadi water liquid. Terus oke. Terus kita ke boundary condition. Nah, untuk boundary condition kita lebih enak pakai kayak gini. Namanya apa nih? Nah, ini pokoknya dipencet aja lah. Terus kita ganti group by-nya jadi zone type. Nah, jadi nanti kita lebih enak yang inlet tuh mana aja, yang internal, outlet, simetri sama wall. Terus kita masukin nih boundary conditionnya dari ini dulu, velocity inlet large. Nah, kita kan tadi diketahui dari gambar ini nih, kecepatannya 0,4, terus suhunya 20 derajat. Ini namanya apa nah? Turbulent intensity. Nah, gitu kita input. Jadi ini kita input 0,4, terus ini kita ubah menjadi intensity and hydraulic diameter. Soalnya kita kan pakai pipa kan. Ini udah turbulent intensity-nya udah 5, terus diameternya kan nih berapa? 100 mm. Terus thermalnya. Nah, di soal tadi 20 derajat. Ini dijadiin Kelvin, jadi sekitar 20 ditambah 273, 293. Oke. Udah ya. Terus kita ke yang inlet small. Ini bebas, kalau saya pakainya 1,2. Ini juga masih sama, turbulent ini diubah jadi diameternya 25 mm, ini jadi 25. Terus saya pakainya 50 derajat, jadi 50 ditambah 273, 323. Oke. Terus kita ke pressure outlet. Ini kita tetap pakai absolute aja. Terus kita ini ubah menjadi hydraulic diameter, kita ubah ke 100. Udah ya. Oke. Terus kita ke ini rebound solving, terus ke method. Kalau enggak kita ke ini aja, langsung sama aja nih. Metode yang kita gunakan. Nah, di sini kita pakainya yang Green Gauss node based.
Udah kayak gitu. Terus kita ke residual. Residual ini kita atur, kita nanti bisa tahu print plotnya kayak gimana. Terus ini kayaknya udah sama aja deh, nggak usah perlu diubah-ubah. Ini tetap absolute. Oke. Terus kita menuju ke bagian ini. Definition. Terus kita bikin baru surface report. Kita pakai yang ini maksimum. Nah, di sini kita isinya report plot juga, frekuensinya 3. Maksudnya itu setiap 3 kali iterasi nanti dia bakalan ngasih plot kayak garis gitu, kurang lebih kayak gitu. Kita basisnya pakai surface-nya pakai yang pressure outlet. Ini kita ubah ke temperatur pressure outlet. Oke. Udah close. Terus kita ke ini initialization. Kita pakai yang hybrid. Pilih yang hybrid terus kita ini ya bacanya gimana ini ya gitulah. Nah, ini udah dihitung, udah kelar. Terus kita sekarang waktunya kalkulasi. Kita hitung aja pakai 300. Ini udah kelar. Terus kita calculate. Nah, di sini udah mulai menghitung. Nanti tunggu aja. Nah, ini ada dua kan, ada residual sama report. Yang tadi tuh, yang kita bikin tadi tuh. Nah, ini maksudnya 3 kali frekuensi ini tadi. Udah tinggal tunggu aja sampai kelar. Ini sesuai yang kayak yang di video dari Pak Bram ya teman-teman. Jadi perhitungannya tuh pakai iterasi, pakai metode numerik. Jadi kayak cuma ada pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Di sini dari yang model matematikanya rumit terus diubah menjadi sebuah metode numerik yang lebih sederhana. Jadinya ini lebih mudah bagi komputer untuk menghitung. Sampai iterasi berapapun, asalkan laptopnya atau PC-nya kuat ya insya Allah bisa lah. Ini kita nunggu sampai ibaratnya kayak menuju ke arah konvergensi dulu dari perhitungan iterasinya ini. Dan itu tidak ada standar universalnya berapa, di titik berapa itu sampai benar-benar konvergensi. Setiap laptop mungkin beda-beda hasil perhitungannya.
Oke, alhamdulillah ini udah kelar. Calculation complete. Jadi ini plot dari residual sama ini temperatur. Nah, ini secara maknanya saya juga belum terlalu paham. Nanti kita bisa diskusikan hal ini kita tanya-tanya ke Bapak dosen. Oke, terus sekarang kita mau melihat post processingnya ini. Nah, kita mau misal pakai kontur nih. Terus kita bikin net new. Nah, udah kayak gini. Misal kita mau pengen tahu velocity. Terus kita, nah fungsinya tuh ini tadi. Lihat di simetri itu ini buat displaynya kurang lebih kayak gini. Nah, kayak gini kurang lebih. Tuh ya. Saya kurang lebih kayak gini. Terus misal mau pengen tahu di nih yang large. Cuma kayak gini doang kalau ngelihatnya. Makanya kita butuh yang simetri ini, plane-nya nih ibaratnya. Udah kurang lebih kayak gini. Terus misal mau pengen tahu temperatur. Tuh kayak gitu temperaturnya. Jadi ini tertinggi itu di sekitar 233. Kan tadi kan kita kan pakainya ke 50 derajat Celcius. Ya kan, terus tambahin 273. Jadi ini Kelvin ya, 323 Kelvin. Kurang lebih kayak gitu. Terus misal kita juga bisa mau pakai yang ini. Velocity, terus simetri. Kebanyakan nih 100 dulu aja deh. Tuh. Jadi ini lebih kayak garis-garis kayak gini sih. Ini untuk velocity-nya. Terus misal tadi mana ya tadi? Kita ubah ke apa namanya? Temperatur. Display. Nah, kayak gini kurang lebih kawan-kawan. Jadi ini hasil interpretasi dari perhitungan kita. Yang mestinya ini setiap titik-titik ini terdapat distribusi, entah itu dari kecepatan, dari temperatur, sesuai teori yang telah diajarkan oleh Pak Bramanja. Oke, sebenarnya ini juga bisa kita report hasil perhitungannya itu pakai yang ini. Misal nih report, kita mau pilih. Nah, ini sebenarnya saya juga belum terlalu paham nih kayak gini nih. Force. Nah, kita force aja lah, pilih aja. Nah, kayak gini nih. Maksudnya kak apa itu kayak gini nggak? Belum terlalu paham nih. Misal netnya itu segini ini berarti kan bersihnya kan. Nah, ini nanti kita belajar bersama-sama. Udah. Jadi kurang lebih kayak gitu aja tutorial kali ini. Semoga ini bisa membantu teman-teman bagi yang belajar atau bagi yang ingin menyelesaikan tugas atau bagi siapapun yang pengen bisa belajar ANSYS, karena kita sebenarnya basic saya juga belum bisa pakai ANSYS. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling diskusi. Semoga kita bisa benar-benar terwujud ya menjadi mechanical engineer. Oke, udah itu aja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M Solver.